Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yandriko Seldagan dengan NIM 11S22001 dari Prodi 1 Informatika. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum PBO, di mana itu ada 5 tantangan. Saya mulai yang pertama, tantangan yang pertama. Dalam tantangan pertama, kita akan melihat soalnya, di mana soalnya kita disuruh mencari untuk Anthony dan Budi memainkan 3 set pertandingan bulu tangkis. Skor untuk set-set tersebut dipersiapkan sebagai trip A 0, A1, A2 yang merupakan skor Anton, dan trip B, B0, B1, B2 yang merupakan skor Budi. Tugas Anda adalah untuk menentukan pemenang pertandingan dan menghitung total poin yang diperoleh dan masing-masing peserta. Nah, setelah itu kita masuk ke codingannya. Saya sedikit menjelaskan bagaimana codingannya ini. Yang yang di atas kita yang artinya ini adalah baris pertama yang mengimpor pustaka scan dari paket Java atau ulik. Pustaka ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard. Baru yang publik kelasnya ini satu dan ini NIM saya. Definisi kelas utama yang disebut, atau contohnya kan P1, C1, 11S, 22001, seperti itu. Memiliki satu kelas utama dengan nama yang sama dengan file. Inilah nama file. Baru yang berikutnya ini, untuk metode utama program Java yang akan dieksekusi ketika program dijalankan, semua kode program berada di dalam metode ini. Nah, setelah itu kita masuk scan-nya. Yang artinya ini initial object scan yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui scan in keyboard. Setelah itu, input point A-nya, yang ini, di bawah ini. Poin B digunakan untuk melancarkan poin yang diperoleh oleh pemain Anton dan Budi. Masing-masing dimulai dari 0. Setelah itu, kita mau masuk ke loop-nya, yang dimana berjalan 3 kali mewakili 3 pertandingan di dalam loop ini. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan skor untuk setiap putaran dan kemudian membandingkan skor tersebut untuk menentukan pemenang putra A. Jadi setelah itu masuk kita ke sistem out printf-nya, yang dimana poin A, poin B ini adalah baris terakhir yang mencatat jumlah poin yang diperoleh oleh Anthony dan Budi setelah pertandingan selesai. Nah, jadi kita akan mencoba mengerankannya. Ah, jadi 21. Seperti itulah yang praktikum yang pertama. Jadi kita masuk ke yang kedua, yang dimana codingan yang kedua ini kita menjelaskan soalnya sebentar. Soalnya diberikan sebuah matriks persegi. Hitunglah selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Sebagai contoh,
matrik persegi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Contoh programnya ini, inputnya 0, baru 3, 11, 2, 4, 4, 5, 6, 10, 8 kurang 1. Nah, jadi kita masuk ke codingannya. Yang dimana yang kedua, yang ini. Sama tadi yang pertama, kemudian kita yang pertama. Kode ini menginput pustaka scan dari pakai Java. Ini memang selalu harus kita pakai di Java yang digunakan untuk membaca input dari penggunaan melalui keyboard ini. Setelah itu, publiknya yang saya bilang tadi pas yang pertama itu nama file atau nama kita yang ini contohnya saya buat dengan NIM saya. Setelah itu masuk kita ke sini membuat matriks persegi berdasarkan ukuran yang dimaksudkan pengguna. Di mana itu metode utama program Java yang akan dijalankan saat program dimulai. Semua kode program berada di dalam metode ini. Nah, di dalam itu kita pakai it dan ini kita memakai matriks inputnya next strip, baru yang berikutnya yang ini di mana meminta pengguna untuk memasukkan ukuran matriks persegi. Misalnya kita masukkanlah nanti 3, setelah itu ukuran matriksnya 3 kali 3 tentunya, dan menyimpan nilai tersebut dalam variabel ukuran. Nah, setelah itu kita masuk yang ke sini, di mana itu menghasilkan matriks persegi dibuat berdasarkan ukuran yang dimaksud oleh pengguna. Setelah itu, setelah matriks dibuat dan diisi, program menghitung selisih diagonal pertama dan diagonal kedua. Baru dilakukanlah dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks pada diagonal pertama dan diagonal kedua secara terpisah. Ah, setelah itu kita selisihkanlah antara diagonal pertama dan diagonal yang kedua di samping dalam variabel selisih diagonal. Nah, setelah itu inputnya, di mana inputnya itu akhir akhir program untuk objek scan yang digunakan untuk membaca input pengguna. Ini adalah praktik yang baik untuk membersihkan sumber daya setelah selesai menggunakannya. Nah, setelah itu saya akan menjalankannya sesuai yang diminta di modul praktikum yang ini 3, 11, 2, 4. Mas. Dia akan masukkan 3 kurang 3 pasti 0. Nah, contohnya seperti inilah. 3, 11, 2, 4. Nah, dia menghasilkan 0. Jadi kita mencari yang selanjutnya di mana 4, 5, 6. Nah, seperti itulah. Jadi yang ketiga, di mana yang ketiga ini
Saya akan menjelaskan yang ketiga, di mana soalnya yang diminta. Maaf, Bapak. Nah, yang ketiga itu kita akan mengerjakan kurang lebih. Diberikan sebuah area di bilangan bulat. Hitunglah rasional elemen-elemen di dalam yang positif, negatif, dan nol. Catat nilai desimal dari setiap range pada baris baru dengan 6 tempat desimal sebagai contoh. Nah, tampaknya inilah desimalnya. Kita akan melanjutkan ke codingannya. Yang ketiga, seperti yang pertama tadi, ini memang harus berbaris pertama yang menginput pustaka scan dari pekerjaan Java, baru yang kedua nama file, baru masuk kita ke info-nya. Nah, di mana ini untuk program Java yang akan dijalankan saat program dimulai. Semua query program berada di dalam metode ini. Input ini sampai ke sini dia melalui metode. Disinilah kita buat semua yang mau kita jalankan. Nah, setelah itu, yang ke printf-nya nih, di mana untuk memeriksa apakah bilangan yang dimaksudkan oleh pengguna lebih besar dari nol. Baru jika ya, maka program mencatat teks tentang ini adalah lala yang tempatnya digunakan untuk menendang permulaan bola segitiga lob berseragam. Maaf, baru yang masuklah kita ke sini. Kenapa ini ada persen 0F baru persen D. Di dalam lob kedua, program memberikan apakah J lebih besar dari umum I. Itulah contohnya. Setelah itu, masuk kita ke sistemnya, sistem outputnya. Nah, di mana outputnya setelah mencatat karakter dalam satu barisan program menggunakan pernyatakan ini untuk pindah ke baris berikutnya, sehingga baris berikutnya akan dimulai dari posisi awal. Nah, seperti itu. Baru kita akan menjalankannya. Apakah dia berjalan dengan baik? Kita akan melihatnya. Tentunya tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ah, dia akan menghasilkan ini. Seperti inilah contohnya. Maaf, dia salah-salah. Maaf, maaf. Nah, seperti yang di sinilah. Yang ini. Yang inilah hasilnya rumus 3. Jadi kita yang keempat masuk. Nah, di mana yang keempat itu tentang yang keempat yang tangga. Di sini dibilang buatlah tangga dengan menggunakan simbol pagar dan spasi. Tangga yang dibuat setinggi ini. Contohnya, jika N sama dengan 4, maka hasilnya 6. Jadi, kita akan membuatnya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit uringannya yang nomor 4. Di nomor 4 ini memang
kita seperti yang pertama yang di atas menginput pustaka area dari pakai Java yang digunakan untuk menggunakan run. Baru kode ini menginput pustaka scan dari paket Java ulit yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Setelah itu, publiknya yang dimana menu program menggunakan log4 untuk mengisi area dengan 5 bilangan bulat yang digunakan oleh pengguna. Setelah semua bilangan dimasukkan, program menggunakan harga menggunakan metode skor dari yang kita buat ini. Nah, di mana program menggunakan log from untuk menghitung jumlah minimal atau log ini menjumlahkan 4 bilangan pertama 0 hingga 3 dari run yang sudah diurutkan. Menghitung jumlah maksimum, program juga menggunakan log4 untuk menghitung jumlah maklum. Log ini menjumlahkan 4 bilangan 1 hingga 4. Sistem operandnya menimbulkan positif maksimumnya. Akhirnya program menciptakan hasil perhitungan jumlah minimal dan maksimum lainnya dalam suatu yang ini dipisahkan pada spasi. Oh, dia seperti ini langsung. Sama tadi kayak yang dimintanya di sini, di modul. Maaf. Nah, jadi kita masuk ke tantangan yang kelima lah, terakhir. Yang terakhir itu input Java dan input Java scan, di mana public class V1, C5, dan 1S22001 yaitu ini saya. Public scan inputnya main string agar scan input new scan system, di mana itu kode ini mengimport pusat scan dari paket Java ulit yang digunakan untuk mengucapkan input dari penggunaan melalui keyboard. Di mana kita menghasilkan menghitung jumlah minimum dengan mengembalikan elemen pertama render. Setelah itu menghitung jumlah maksimum dengan mengembalikan elemen terakhir. Nah, setelah itu program menggunakan log from untuk menghitung jumlah minimum. Log ini menjumlahkan 4 bilangan. Setelah itu program juga menggunakan log minimum dan maksimumnya. Setelah itu dia akan menghasilkan 11 dan 13. Seperti itulah sedikit hasil presentasi saya. Jika ada yang salah atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Horas.